Perkenalkan, nama saya Qasim Esos MM, salah satu dosen dengan program studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah IAI Al-Amanah Jeneponto. Saat ini saya adalah salah satu peserta PKDP Angkatan Pertama tahun 2026 PTP UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan proses pembelajaran dengan mata kuliah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum. Bagaimana seperti hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pembelajaran kita pada kali ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Iya. Saya absen dulu ya. Iya, Pak. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini di pertemuan ke-7 dengan judul materi identifikasi topik atau masalah penelitian. Di pertemuan ke-6, pertemuan minggu lalu, saya mau mencoba untuk merefleksikan kembali ada tidak yang mengingat materi yang Bapak sampaikan di minggu lalu, kuantitatif dan kualitatif. Ada? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Berdasarkan jenis data, kualitatif adalah data berupa kata-kata, pendapat, pengalaman, dan hasil wawancara. Sedangkan berdasarkan jenis data kuantitatif adalah data berupa angka yang dapat dihitung dan dianalisis secara statistika, Pak. Ada lagi? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena atau masalah secara mendalam. Kuantitatif bertujuan mengukur, membandingkan, atau menguji hubungan antar variabel. Iya, oke. Apa yang namanya pertemuan ke-7 ini dengan materi identifikasi topik atau masalah penelitian. Di materi ini saya mencoba menampilkan itu CPMK-nya, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, yang mana di sini mahasiswa mampu mengidentifikasi topik atau masalah penelitian dan menyusun judul penelitian. Substansinya mahasiswa mampu mengidentifikasi topik atau masalah Penelitian. Adapun pokok bahasan perkuliahan kita pada hari ini adalah yang pertama, definisi identifikasi topik atau masalah. Kemudian yang kedua, kiat identifikasi topik atau masalah penelitian. Yang ketiga adalah sumber-sumber masalah. Sekarang kita bagian A, yaitu definisi identifikasi topik atau masalah. Topik atau masalah penelitian ini sangat berpengaruh pada suatu kualitas dalam penelitian yang diharapkan. Nah, hal ini bermakna bahwa masalah penelitian dapat teridentifikasi dengan sangat terperinci di tahap awal sehingga akan sangat menentukan output penelitian kita yang akan dihasilkan. Ya.
Selanjutnya adalah tadi identifikasi topik atau masalah penelitian di sini diartikan seperti upaya yang mana tujuannya adalah untuk menjelaskan masalah dan juga membuat suatu penjelasan yang bisa diukur. Identifikasi ini biasanya dilakukan sebagai suatu langkah di awal penelitian. Selanjutnya, identifikasi topik atau masalah ini juga bisa dimaknai sebagai suatu proses dan juga hasil mengenai pengenalan masalah atau topik masalah. Anak-anakku sekalian, perlu kita memahami bersama bahwa mengidentifikasi masalah dalam penelitian itu hal yang sangat penting. Yang sangat penting yang harus kita lakukan di lapangan nantinya. Karena penelitian tidak akan berarti ketika identifikasi masalah ataupun rumusan masalah di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang akan kita teliti nantinya. Akan begitu. Kemudian selanjutnya itu bagian B, identifikasi topik atau masalah penelitian. Di dalam penelitian pasti diawali dengan suatu langkah pemilihan topik atau masalah penelitian yang kemudian harus didukung dengan suatu pengumpulan data di awal. Seperti apa sampaikan tadi, bahwa mengidentifikasi penelitian di lapangan itu dengan dengan langkah yang kita lakukan adalah proses pengumpulan data. Tentu kita harus memahami masalah apa yang harus kita perhatikan sebagai peneliti dalam melakukan sebuah penelitian yakni. Sudah sinkron kan? Yang mana itu? Yang poinnya adalah topik yang mana dipilih hendaknya dalam jangkauan. Ada yang paham sampai saat ini? Topik yang mana kita pilih hendaknya dalam jangkauan. Artinya, anak-anakku sekalian, jangan sampai Anda ini nanti mengambil sebuah judul atau topik dalam hal penelitian itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu penelitian itu tidak selalu bergantung terhadap luas atau tidaknya topik atau masalah yang akan diteliti. Suatu masalah atau topik penelitian yang masih ada di dalam jangkauan si peneliti dan juga tidak terlalu luas, nanti akan semakin mempermudah, ya kan? Nah, kalau topik kita itu sinkron dengan apa yang kita teliti di lapangan, maka itu juga justru akan mempermudah jalan penelitian kita. Kemudian mampu untuk peneliti dalam mengorganisasikannya, mampu diatur, dan juga mengendalikan dalam suatu penelitiannya paling tidak adalah mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki. Dan harus juga dilihat apakah saya mampu misalnya dengan potensi yang saya miliki. Apakah data atau sasaran tujuan saya di lapangan itu misalnya bisa sesuai dengan harapan atau ekspektasi saya. Jangan sampai yang harus sekalian ketika nantinya kembali meneliti di lapangan yang membuat repot kalian ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Selanjutnya, tersedianya suatu data untuk membahas topik. Jadi kalian harus tahu data itu harus real, harus tersedia memang sebelum membahas topik atau judul yang akan kita kembangkan itu. Di dalam penelitian selanjutnya, topiknya menarik untuk diteliti. Secara de facto di lapangan, hal yang membuat hasil penelitian kita menarik nantinya adalah ketika kita meneliti, maka yang akan kita teliti itu adalah sesuatu yang menarik, kemudian yang bagus, yang baru, sesuatu yang baru.
Kan sekarang kan ya namanya zaman-zaman modernisasi ya. Apa yang mau kita teliti ternyata sudah diteliti orang. Tapi ketika kita mau meneliti dengan hal-hal yang baru, yang bersifat baru kan, maka secara otomatis yang hasil penelitian kita nantinya, yang karya-karya kita itu akan menarik daripada sama orang. Begitu. Selanjutnya adalah topik ini cukup penting untuk diteliti. Alasannya kenapa? Pemilihan topik ini disesuaikan dan juga diarahkan dalam tingkat kebutuhan dan untuk suatu kepentingan, suatu pembangunan, pengembangan, pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuannya. Ini bentuk pertanyaan, apakah topik ini bisa diselidiki? Faktor penting juga dalam pemilihan topik dalam penelitian, yakni mengenai atau berkaitan dengan kemungkinan suatu keberhasilan penyelidikannya. Topik yang akan dipilih ini hendaknya secara logis bisa untuk diteliti. Topik atau masalah yang sekiranya tidak bisa memperoleh data-datanya harus dihindari karena itu berisiko. Ada juga yang harus kita yang harus kita perhatikan, yaitu keadaan, biaya, dan waktu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa itu harus diperhatikan? Keadaannya, kemudian biayanya. Jangan sampai hasil penelitian kita nanti ini itu hanya sekedar menguras biaya, karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ini adalah kemudian contoh, misalnya masalah yang mana ini banyak mahasiswa yang menghabiskan waktu berjam-jam kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya. Saya Pak, isi pertanyaan saya yaitu apakah kita harus menentukan judul terlebih dahulu baru bisa muncul masalah, Pak? Ya, pertanyaan yang sangat menarik, yaitu apakah kita tentukan dulu judul baru muncul masalah sesuai dengan urutan urutan penelitian. Maka yang harus kita perhatikan adalah yang pertama itu harus menentukan bidang atau topik penelitian. Harus ada dulu topiknya. Masa mau turun ke lapangan meneliti sementara tidak ada topik, tidak ada judul toh? Iya, Pak. Nah itu. Nah kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah penelitian. Seperti yang ini yang bisa bahas, ya kan? Identifikasi. Berarti lagi-lagi caranya adalah apa? Kemarin. Nah kemudian adalah merumuskan masalah penelitian. Jadi itulah daripada jawaban yang saya coba paparkan. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Pak. Maka saya memberikan tugas kepada anak sekalian, yaitu tentang masalah variabel subjek, lokasi, subjek dan lokasi, seperti yang saya bahas tadi, ya kan? Ya oke, silahkan. Kalau kita tuntut, bagaimana anak-anak sekalian sudah selesai? Sudah. Kalau begitu, saya minta satu orang berdiri di atas untuk membacakan daripada tugas yang saya berikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak, yaitu tugasnya membuat contoh judul penelitian. Yang pertama, masalahnya itu masih terdapat mahasiswa yang kurang aktif dalam mengikuti proses perkuliahan. Langkah kedua, variabel X, motivasi belajar. Variabel Y, keaktifan mahasiswa. Dan subjek mahasiswa HTMI.
lokasi IAI Al-Amanah Jeneponto, dan judul yang terakhir judul penelitian pengaruh motivasi belajar terhadap keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan pada program studi hukum tata negara Islam IAI Al-Amanah Jeneponto. Tepuk tangan dulu. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau berhukum dulu kimasnya. Terima kasih. Itulah terakhir sama saya kembali mau berefleksi terkait dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini, materi program kita itu materi pertemuan ke-7. Insya Allah pekan depan kita ujian pertengahan semester. Sebelum saat itu sama merefleksi, ada salah satu dari kalian yang mungkin bisa diingat-ingat apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan materi itu? Ya. Baik, saya akan merefleksi atau menyimpulkan dari materi tadi. Mengidentifikasi masalah penelitian merupakan langkah awal dalam penelitian yang bertujuan menemukan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi yang terjadi. Masalah yang jelas akan membantu penelitian menentukan arah peneliti dan menyusun judul yang tepat. Dan yang saya dapat juga dari materi hari ini, Pak, saya tahu bagaimana rumus sederhana membuat judul, yaitu dari masalahnya, dari variabel, subjek, dan lokasinya, Pak. Baik, itulah hasil kesimpulan dari saya, Pak. Oke, ya kita dulu. Terima kasih teman-teman sekalian. Apa yang saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat, berguna kepada kalian. Kalau ada kelebihan tentu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kekurangannya, ya tentu tidak terlepas dari saya pribadi. Dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.